Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Terlihat telapak kaki menuruni satu demi satu anak tangga. Si pemilik kaki terdiam begitu mendengar suara tawa dari arah ruang keluarga. Ia tatap satu orang dengan tatapan tajam. Wanita yang ditatap tengah asik mengobrol dengan semua orang. Terlihat tertawa tanpa beban. Langkahnya dipercepat saking muaknya melihat wanita itu berada di sana. Plak, suara tamparan menggelegar, memancing perhatian seluruh anggota keluarga yang sedang berkumpul di sana. Semua orang tampak terkejut dengan kejadian itu. Kejadiannya begitu cepat. Vio merasa pipinya panas dan nyeri. Ia menoleh dan mendapati Chika lah pelakunya. Pipinya sampai memerah bekas tamparan sang adik ipar. "Chika!" bentak Aga begitu murka. Sementara itu Chika justru menatap Vio dengan sorot mata penuh kebencian. "Apa-apaan kamu, Chika?" Desi juga mulai membentak anak bungsunya. Wanita paruh baya itu sampai berdiri dari duduknya. "Perempuan kurang ajar, kamu nggak pantas jadi istri Kak Aga," teriak Chika meluapkan amarahnya. "Kamu yang kurang ajar, Chika," bentak Aga. "Sadar, Vio itu kakak ipar kamu." Aga langsung pasang badan untuk membela Vio. Entah kenapa adiknya itu mendadak emosi sampai menamparkan istrinya. Mata Chika berkaca-kaca, tatapan mata yang mengandung amarah yang begitu besar. "Dia bukan kakak iparku, dan sampai kapanpun aku gak bakal ngakuin dia istri kakak." Gigi Chika bergeletuk saking emosinya. "Kenapa kamu tiba-tiba marah sama Vio?" Aga tak habis pikir dengan kelakuan adiknya. "Karena dia pembunuh," tunjuk Chika ke arah Vio dengan begitu beraninya. Aga terhenyak beberapa detik. Aga menggenggam telunjuk Chika yang menunjuk tepat ke arah istrinya. "Diam kamu, siapa yang ajarin kamu kurang ajar kayak gini?" tanya Aga dengan nada suara rendah, namun justru itu yang sangat menyeramkan. Genggaman tangan Aga di jari telunjuk adiknya mengetat. Dengan paksa Aga menurunkan jari adiknya yang sudah kurang ajar menunjuk-nunjuk seseorang, terlebih itu kakak iparnya sendiri. "Kak Aga nggak usah belain pembunuh itu, harusnya dia yang membusuk di penjara, bukan kakak." Hati Chika sakit sekali mengetahui fakta gelap keluarganya. Apalagi kakaknya masih saja melindungi pembunuh itu. Desi tampak syok. Wanita paruh baya itu hampir pingsan dibuatnya. Untung Doni dengan sigap menuntun istrinya agar duduk kembali. Bagas yang juga berada di sana mulai terduduk lemas. Akhirnya hari yang ia takutkan terjadi juga. Suasana rumah itu begitu tegang. Hanya Vio sendiri yang tak mengerti apapun. Wanita itu masih sibuk mengelus pipinya yang nyeri sambil meringis kesakitan. Ia tak paham sama sekali dengan apa yang Chika tuduhkan padanya. "Pembunuh," katanya. "Membunuh apa? Palingan Vio membunuh nyamuk di rumah." Wanita itu mulai mengingat-ingat tanggal berapa hari ini. "Kayaknya ulang tahun gue masih lama deh." Batin Vio yang mengira kalau kejadian ini hanya sebuah prank saja. "Oh, jangan-jangan ada rencana penjebakan part 2. Batin Vio diam-diam tersenyum sambil mengelus pipinya. Tapi tamparan di pipinya terlalu kuat. Harusnya tidak perlu seniat itu akting adik iparnya. Vio akui akting Chika luar biasa. Dia berbakat menjadi seorang aktris. Aga berusaha menarik adiknya menjauh dari Vio, namun gadis itu menolak. Ia harus mengungkapkan kebenaran. Ia tidak rela melihat pembunuh yang sebenarnya hidup bahagia tanpa beban, sementara orang yang tidak bersalah justru yang masuk penjara.
Lepasin aku, Kak. Enggak, kakak mau ngomong sama kamu. Aga terlihat tegas. Aku nggak mau, aku mau jeblosin dia ke penjara. Jerit Chika histeris. Nggak usah belagak bego kamu, manusia licik. Chika benar-benar muak melihat wajah Vio. Wajah tak berdosa dan terkesan polos. Namun di balik wajah itu, ternyata dia pembunuh berdarah dingin. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Vio mengerutkan keningnya. Ini jelas-jelas bukan sebuah perang. Tapi apa maksud Chika berbicara seperti itu padanya? Pakai nanya. Chika berdecak tak percaya. Selain kamu nggak punya hati, ternyata kamu juga nggak punya malu. Dasar wanita jahat. Aku benci banget sama kamu. Gara-gara kamu Kak Aga di penjara, padahal kamu kan yang bunuh orang itu. Chika mengamuk, dia bahkan tak segan-segan menggigit tangan kakaknya agar ia bisa memperlihatkan bukti yang dia punya. Persetan dengan sopan santun, meskipun Vio adalah kakak iparnya sendiri, ia tidak akan segan-segan untuk memukulnya. Lantaran ia begitu membenci wanita itu. Aku bakal jeblosin kamu ke penjara. Aku harap kamu membusuk di dalam sana. Chika meyeringai. Aku udah punya buktinya. Bukti saat kamu bunuh orang itu. Tatapan Chika begitu tajam menyorot ke arah Vio. Ia belum puas sebelum Vio masuk ke penjara. Chika mengambil laptopnya lalu menunjukkan rekaman CCTV 6 tahun silam. Rekaman CCTV yang ia dapatkan dari flash disk yang tersimpan di kotak yang ia temukan di ruang rahasia waktu itu. Pintu berderit diiringi suara nyaring seorang gadis. Ayah, yuhu, seru Vio begitu memasuki sebuah dapur restoran yang sangat lengkap dengan peralatan memasak. Hanya saja tempat itu terlihat sepi. Gadis itu masuk melalui pintu belakang restoran. Vio melangkahkan kakinya semakin dalam sambil celingukan ke sana kemari. Sosok yang ia cari ternyata tidak ada di tempat. Ia malah menemukan Aga yang sedang mencuci piring. Sementara para pekerja yang lain entah berada di mana. Woi, Vio melompat di samping pria itu berusaha mengagetkannya. Aga memutar bola matanya jengah. Gadis itu hendak mengagetkannya, tapi sudah dari tadi berteriak-teriak seperti Tarzan. Bagaimana mungkin ia terkejut? Dasar aneh. Mau gue bantu nggak? Vio menawarkan bantuan. Nggak usah, sahut Aga singkat dan padat. Gue jago cuci piring loh, ujar gadis itu berusaha meyakinkan Aga. Minggir atau gue lempar kepala lo pakai piring. Vio mendesis. Sadis. Daripada dilempar pakai piring, mending kepala gue dicium aja. Vio mengelus kepalanya. Najis, sahut Aga. Nggak boleh ngomong gitu. Najis-najis gini, gue di sekolah banyak yang suka loh. Ketua OSIS aja ngejar-ngejar gue, tapi gue tolak. Masa lo nggak mau nerima gue jadi pacar lo? Rugi loh kalau nggak mau jadi pacar gue. Kurang apa gue ini? Cantik iya, pinter masak iya, pinter dandan juga iya. Apa lagi coba? Cuma satu kekurangan lo, sahut Aga masih fokus mencuci piring. Apa? Tanya Vio begitu penasaran. Ia akan berusaha memperbaiki kekurangannya demi Aga tercinta. Kurang waras, sahut Aga to the point. Vio justru tertawa terbahak-bahak. Ya gimana lagi ya, orang gue tergila-gila sama lo. Dasar bocil nggak ada sopan santunnya, gerutu Aga. Gue udah gede ya, nggak bocil lagi, udah SMA tahu. Vio menepuk dadanya dengan bangga. Tetep aja nggak sopan manggil orang yang lebih tua tanpa embel-embel Kak, sahut Aga malas. Ya udah, Kak Aga ganteng. Mau nggak jadi pacar gue? Tanya Vio centil. Nggak. Aga mempercepat cuci piringnya. Jangan ikutin gue,
ujar Aga begitu selesai mencuci piring. Cowok itu cepat beranjak dari sana. Namun Vio justru mengikuti cowok itu dengan memasang wajah tak berdosa. Kaki Aga berhenti melangkah. Udah gue bilang stop ngikutin gue. Lo nyari ayah lo kan? Tunggu aja, Pak De Bagas juga sebentar lagi datang. Buru-buru amat Kak, diem di situ. Aga memelototi Vio dengan ekspresi menyeramkan agar gadis itu diam di tempat. Sementara dia langsung pergi dari dapur restoran milik papanya dari pintu yang terhubung ke meja para pelanggan. Vio menunggu dengan bosan. Pintu terbuka, Vio memasang senyum sumringah mengira Aga kembali karena tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun senyumnya meredup saat yang datang bukan cowok yang dia suka, melainkan rekan ayahnya. Om Tora, sapa Vio sopan. Vio nyari ayah iya? Tanya pria berusia sekitar 40 tahun. Iya om, ngomong-ngomong ayah kemana ya? Tunggu aja, sebentar lagi ayah kamu dateng kok, sahutnya. Pria yang berprofesi sebagai chef sama seperti ayah Vio, dia diam-diam mengamati Vio dari belakang. Pria itu menjilat bibirnya menikmati lekuk tubuh Vio yang mulai beranjak dewasa. Pria itu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Vio, panggil Tora dengan lembut. Pria itu tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Aduh bikin kaget. Vio menoleh dan berusaha memberi jarak karena pria itu berada terlalu dekat dengannya. Vio udah SMA ya? Iya om, sahut Vio dengan polosnya tanpa menyadari gelagat aneh dari rekan kerja ayahnya. Sekali lagi pria itu menjilat bibirnya menatap wajah cantik Vio. Udah punya pacar? Tanya pria itu diselingi senyuman genit. Belum, sahut Vio masih tak menyadari bahaya yang ada di depan mata. Jadi pacar om mau? Tanya pria itu semakin genit, bahkan tangannya mulai kurang ajar menyentuh pinggangnya. Vio menyentak tangan nakal itu dengan kencang, lalu berjalan mundur. Ia mulai bersikap waspada. Om jangan macem-macem ya. Aku bakal teriak aja. Asal kamu tahu, semua orang lagi ada di ruangannya Pak Doni. Mereka semua lagi bahas menu baru restoran. Tatapan mata Tora semakin liar. Dan kamu tahu kan, ayah kamu yang chef nomor 1 itu pasti lagi sibuk banget. Ada nada iri yang begitu kental. Jangan mendekat, jerit Vio ketakutan. Udahlah, kamu gak usah sok jual mahal. Biasanya kamu sering ngerayu anak bos. Biar apa? Biar bisa jadi menantu bos restoran ini kan. Terus ayah kamu yang bakal ambil alih semuanya. Iya begitu. Enggak, sahut Vio dengan suara bergetar. Udah pernah sama Aga, kan? Aku nggak masalah dapat bekas. Lah, entah mendapat kekuatan dari mana. Tanpa pikir panjang Vio langsung menamparkan pipi pria itu dengan kencang. Tentu saja pria itu sangat marah. Ia menarik tangan Vio dan berusaha menciumnya. Vio memberontak. Dalam keadaan genting dan kacau itu, tangannya berhasil meraih pisau lalu menusuk pria itu di bagian perut. Tora terkejut, di perutnya sudah tertancap sebilah pisau tajam. Tubuhnya lemas dan terjatuh dengan aliran darah segar. Vio tak kalah syoknya, gadis itu membeku. Ia tak sadar telah menancapkan pisau ke perut Tora. Tak lama Aga datang, tadi ia sempat mendengar jeritan Vio. Dan perasaannya mendadak tidak enak. Benar saja, di dapur Tora sudah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Sementara Vio berdiri dengan mata berkaca-kaca dan tubuh bergetar hebat. Cepat-cepat Aga memeriksa nadi pria itu, namun ternyata sudah terlambat. Pria itu sudah meninggal. Apa yang barusan terjadi? Tanya Aga menghampiri Vio dengan wajah panik. Vio jawab,
teriak agak frustrasi seraya mengguncang bahu Vio yang mematung. "Gue mau diperkosa sama dia," sahut Vio setelah berhasil mengumpulkan tenaga dan keberaniannya. Air mata Vio mulai berjatuhan silih berganti, begitu deras. Aga tak begitu terkejut, karena ternyata prasangkanya benar. Selama ini Tora mengincar Vio. Hanya saja, ia tak menyangka bahwa Vio akan membunuh pria itu dengan tangannya sendiri. "Gue takut di penjara," ujar Vio menggigil ketakutan. "Kak Aga, gue takut," ujarnya lirih sambil terisak. Aga terdiam begitu lama dengan ekspresi datar. "Apa aja yang lo sentuh selain gagang pisau itu?" tanya Aga tiba-tiba dengan nada dingin. "Meja," sahut Vio penuh kebingungan. Ia tak mengerti kenapa di saat seperti ini Aga harus bertanya hal yang tidak penting. "Terus apa lagi?" "Nggak ada lagi." "Lo yakin? Lo pegang dia nggak?" Aga menunjuk Tora. Vio mengangguk. "Tadi gue nampar dia sama nepis tangannya yang mau lecehin gue. Udah itu aja." "Iya," sahut Vio masih tak mengerti kenapa Aga bertanya seperti itu. Tanpa banyak kata Aga langsung mengambil handuk lalu pergi ke wastafel, membasahinya dengan air dan sabun. Ia mulai membersihkan pipi dan tangan Tora. Setelah itu ia membersihkan meja. Tak lupa ia juga membersihkan gagang pisau yang tertancap di perut pria itu. Begitu semuanya bersih dari sidik jari Vio, Aga menatap Vio sejenak. Ia menarik napas dalam lalu mengembuskannya dengan perlahan. Ia telah mantap dengan pilihannya untuk melindungi Vio. Aga memegang gagang pisau itu. Vio pikir Aga akan mencabutnya, namun ternyata tidak. Barulah Vio mengerti. "Kak Aga ngapain?" tanya Vio. "Mulai sekarang lo bukan pembunuhnya, tapi gue yang bunuh orang ini," ujar Aga tanpa keraguan sama sekali. "Enggak," Vio menggeleng tak percaya. "Kak Aga jangan!" teriak Vio histeris. Aga lantas berdiri dan menghampiri Vio lalu memegang kedua bahu Vio dan menatap mata gadis itu dengan tatapan dalam. "Kalau ditanya polisi lo bilang aja nggak pernah kesini. Ngerti?" Vio menggeleng sambil terisak semakin kencang. Aga memeluk Vio dengan erat untuk menyalurkan kehangatan dan menenangkannya. "Ingat kata-kata gue, lo bukan pembunuh, tapi gue yang pembunuh. Jadi jangan takut ya." Tangis Vio semakin kencang dan waktu pun semakin menipis sebelum orang-orang datang. "Udah nggak usah nangis lagi." Aga melepaskan pelukannya lalu menghapus air mata Vio dengan lembut. "Sekarang lo harus pergi dari sini sebelum ada yang datang," ujar Aga dengan nada lembut yang belum pernah Vio dengar selama ini. Biasanya pria itu terlihat dingin dan cuek. "Enggak, gue nggak mau." "Pergi Vio," ujar Aga masih dengan nada lembut. "Enggak, gue nggak mau ninggalin lo." "Pergi Vio, sekarang," bentak Aga dengan nada menyeramkan. Bahkan Aga memberi dorongan ringan agar Vio mau pergi dari sini. "Lo keluar dari pintu belakang aja." "Gue nggak apa-apa, sumpah." Aga memberikan senyuman lebar untuk pertama kalinya. Vio memeluk Aga sekali lagi. Sebelum akhirnya ia pergi dengan langkah kaki berat, akhirnya Vio mulai berlari keluar restoran dari pintu belakang dapur. Ia berlari kencang dengan hati kalut. Sampai tanpa sadar ia menyeberang jalan tanpa menengok ke kanan dan kiri hingga akhirnya ia terserempet mobil. Brak, tubuh Vio tergeletak di pinggir jalan dengan darah mengalir dari kepalanya. Dalam keadaan setengah sadar Vio meneteskan air mata yang bercampur dengan aliran darah. Setelah itu gelap, tubuh Vio bergetar. Ia memegangi kepalanya dan ia ingat semua kejadian 6 tahun yang lalu. Bahkan kejadian saat ia terserempet mobil. Kejadian yang tidak ada di rekaman CCTV yang Cika perlihatkan padanya. Akhirnya ingatannya yang dulu hilang kini kembali.
Tubuh Vio bergetar hebat. Ingatan-ingatan masa lalu satu persatu bermunculan. Seketika ia berteriak kesakitan seraya memegangi kepalanya. "Kamu kenapa sayang?" Aga memegang kepala Vio dengan lembut. "Ayo ke rumah sakit." Aga hendak merangkul istrinya. Namun seketika itu tangannya ditepis dengan kuat oleh Vio. Vio menatap Aga dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa sedih dan takut bercampur menjadi satu. "Aku mau pulang ke rumah," ujar Vio dengan suara terbata-bata. "Ya udah ayo." "Tanpa kamu," ujar Vio begitu dingin. "Maksud kamu apa?" Kening Aga berkerut. "Seperti yang aku lihat di rekaman itu, kalau aku yang bunuh pria itu." Vio menatap kedua tangannya. "Jadi aku nggak pantas buat kamu. Lebih baik kita pisah." Vio lantas berlari keluar diikuti oleh Bagas. Begitu Aga hendak mengejar, Cika dengan cepat mencekal tangan kakaknya. "Nggak usah kejar pembunuh itu, Kak." Aga menoleh menatap wajah Cika dengan tatapan kesal. "Itu bukan urusan kamu." Aga melepaskan cekalan tangan Cika dengan mudah, lalu mengejar Vio. "Tok, tok, tok. Sayang, buka pintunya." Aga mengetuk pintu kamar sang istri dengan pelan. "Aku mau ngomong sebentar." "Enggak, kamu pergi dari sini, aku nggak mau ketemu kamu lagi," teriak Vio dari dalam. Sementara itu di balik pintu itu, Vio sedang menangis sesenggukan. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Dulu ia begitu membenci Aga karena pria itu pernah dipenjara karena kasus pembunuhan. Namun, setelah tahu kejadian yang sebenarnya, ia merasa sangat malu. Ia telah menuduh Aga seorang pembunuh padahal dirinya lah pembunuh yang sebenarnya. Vio merasa sangat berdosa. Jangankan Aga, pria lain saja rasanya tidak akan ada yang pantas untuk menjadi suami pembunuh sepertinya. Aga dipenjara untuk menggantikan dirinya, sehingga pria itu terlalu baik untuknya. Vio merasa tak pantas hidup bahagia setelah menghilangkan nyawa seseorang dan sekaligus menjebloskan orang yang tidak bersalah ke penjara. Vio menatap semua boneka miliknya. "Gue nggak pantas punya kayak gini." Vio mengambil satu persatu boneka lalu membuangnya ke lantai. Dari sana Vio beralih ke tas-tas mahal miliknya. Semua itu juga dibuang ke lantai sampai berserakan. "Pembunuh kayak gue nggak pantas pakai baju bagus kayak gini," ujarnya begitu melihat isi lemarinya. Ia keluarkan semua bajunya seraya menjerit frustrasi. "Vio, buka pintunya nak, ini ayah." Bagas menggedor pintu berkali-kali dengan kencang. "Sayang, buka pintunya." Aga terlihat sangat panik. Sudah 3 bulan berlalu. Vio masih tetap mengurung diri di kamarnya yang kini seperti kapal pecah. Jangankan kamarnya, penampilan Vio juga tak kalah acak-acakan. Perempuan yang biasanya gemar berdandan dan berpakaian menarik itu kini tampak seperti gembel. Rambutnya gimbal. Entah berapa kali Vio mencuci rambutnya dalam 3 bulan ini. Entahlah, sepertinya bisa dihitung dengan jari. Bajunya juga tampak tidak serasi. Atasan kaos warna kuning dipadukan dengan bawahan celana piyama warna merah. Selama 3 bulan ini juga Aga tak pernah absen seharipun untuk membujuk istrinya keluar kamar. Namun tetap saja gagal. Tidak hanya Aga, Bagas dan ketiga sahabat Vio juga berbondong-bondong merayu perempuan itu keluar untuk jalan-jalan atau berbelanja di mall seperti yang biasa mereka lakukan saat Vio sedang sedih. Tapi hasilnya sama saja, gagal. Vio tidak sama seperti Vio yang dulu. Perempuan itu merasa tak pantas untuk berbelanja dan bersenang-senang, bahkan untuk tersenyum saja ia sudah lupa bagaimana caranya. Dunia luar terlalu bagus untuk si pembunuh sepertinya.
dan untuk menebus kesalahannya di masa lalu kepada orang yang telah ia bunuh dan juga kepada Aga yang telah rela mengorbankan diri. Vio rela memenjarakan dirinya di sini, di kamar ini sebagai ganti atas kesalahan yang ia perbuat. Tok, 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 Vi, ini gue Devi. Buka dong pintunya. Gue bawain lo makan siang. Sayangnya tidak ada jawaban. Lo tenang aja, Aga udah pergi, ujar Devi. Tak berapa lama pintu dibuka dengan pelan. Vio membuka pintu lalu mengulurkan tangannya mengambil nampan di tangan Devi. Begitu Vio memegang nampannya, Devi dengan cerdik langsung menyelinap masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar dari dalam, mencabut kuncinya dan memasukkannya ke dalam saku. Vio terkejut. Ia tak menyangka Devi bisa masuk ke dalam kamarnya. Mata Devi berkaca-kaca melihat kamar Vio yang sangat berantakan. Gadis itu mulai mengambil baju-baju yang berserakan di lantai sambil mengusap air matanya. Keluar, bentak Vio. Gue bilang keluar. Vio semakin berteriak kencang. Kenapa gue harus keluar? Devi bertanya seraya mengambil baju-baju dan merapikannya. Gue bilang keluar. Lo nggak takut apa gue bunuh? Gue ini pembunuh. Nggak, gue nggak takut sama lo. Walaupun lo pembunuh sekalipun, gue tetap nggak takut sama lo, sahut Devi dengan berurai air mata. Ia menatap mata Vio seraya berjalan mendekat. Lo kan cuma Vio, cewek manja yang doyan belanja, cewek yang suka nonton drama Korea, cewek yang suka banget dandan. Apa yang harus gue takutin dari cewek kayak lo? Badan lo aja kurus krempeng, kayak tulang dipakein baju. Tapi gue pernah bunuh orang, ujar Vio. Membunuh? Devi tersenyum meledek. Lo lupa gue jago bela diri, kalau lo mau bunuh gue duluan yang nendang lo sampai pingsan. Devi memegang kedua tangan Vio dengan lembut. Vio, dengerin gue. Gue sama temen-temen gak peduli lo pernah bunuh orang. Tapi gue pembunuh, gue bisa aja bunuh kalian suatu hari nanti. Gak akan dan gak mungkin. Karena apa? Karena lo bunuh orang itu karena lo khilaf. Lo lagi bela diri lo yang hampir diperkosa, lo gak sengaja Vio. Dek, Vio terdiam. Ia teringat ucapan itu pernah diucapkan oleh ketiga teman-temannya. Gue ngomong gini bukan karena gue lagi bujuk lo, tapi karena lo sahabat gue tulus sahabatan sama lo. Apapun kekurangan yang lo punya gue terima. Sama halnya lo yang nerima gue jadi sahabat lo meski lo tahu gue banyak kekurangannya. Hati Vio bergetar. Tangis wanita itu pun pecah. Devi segera memeluk Vio dan menangis bersama. Tak berapa lama Devi membuka pintu dan masuklah Bunga dan Naya yang ternyata sedari tadi menunggu di depan pintu. Keempatnya menangis dan saling berpelukan. Ketiga sahabat Vio sudah mengetahui semuanya dari cerita Bagas. Dan mereka tampak tak mempermasalahkan masa lalu Vio. Justru merekalah yang selalu ada untuk Vio dan tak kenal lelah membujuk wanita itu agar memaafkan dirinya sendiri. Aga pulang ke rumah dengan wajah lesu. Cika berlari kecil menghampiri kakaknya. Kakak pergi ke rumah perempuan itu lagi. Aga tetap berjalan tak memedulikan keberadaan sang adik. Kak, jawab, desaknya sambil mengikuti kemana Aga melangkah. Masih banyak perempuan baik di luar sana, mending kakak cerain aja perempuan itu. Langkah kaki Aga terhenti seketika tanpa menoleh sedikitpun. Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Seandainya yang berbicara itu bukan adiknya, sudah dipastikan Aga sudah memukulnya sampai babak belur. Namun Aga memilih diam. Percuma ia marah kepada Cika, adiknya itu tidak tahu apa-apa mengenai perasaannya. Pria itu melanjutkan kembali langkahnya tanpa sepatah kata pun hingga masuk ke dalam kamar.
Desi yang mendengar ucapan anak bungsunya mulai mendekat. Ia memberi pengertian kepada Chika bahwa semuanya adalah keputusan Aga, dan Chika harus menerima itu semua. Lagi pula Aga sudah dipenjara. Ia rela dipenjara karena saking cintanya kepada Vio. Begitu besar pengorbanan yang telah ia lakukan. Dan kini gadis itu dengan seenaknya sendiri menyuruh Aga menceraikan istrinya. Namun Chika tampak tak mau mengerti. Bagi gadis itu, kebenaran tetap harus ditegakkan seadil-adilnya, tak peduli meskipun Vio harus dipenjara sekalipun. Chika tetap nggak terima Kak Aga yang dipenjara gantiin perempuan itu. Salah siapa dia bunuh orang? Ujar Chika dengan ketus. Kamu lihat sendiri kan rekamannya. Vio hampir diperkosa Chika, dia nggak sengaja membunuh, dia cuma membela diri, ujar Desi membela Vio. Ya nggak apa-apa membela diri, tapi nggak usah sampai membunuh juga kali. Kata-kata Chika begitu meremehkan. Kita kan cuma manusia biasa, Mama yakin Vio juga nggak mau pria itu sampai meninggal. Tapi apa daya, itu udah di luar kuasa kita sebagai manusia. Kalau nggak pakai pisau kan bisa. Jadi nggak perlu bunuh orang, kalau orangnya nggak mati, Kak Aga nggak perlu masuk penjara gantiin perempuan bodoh itu. Desi menarik napas dalam lalu mengembuskannya dengan perlahan. Menghadapi anak remaja dengan watak keras kepala itu membutuhkan energi ekstra. Desi berkata dengan lembut, kalau seandainya posisi Chika yang ada di posisi Vio saat itu, Mama juga yakin kalau Kak Aga bakal rela dipenjara gantiin kamu. Itu nggak mungkin terjadi Ma, karena Chika nggak sebodoh perempuan itu. Chika dan Axel kini terlihat sedang mengobrol di kantin. Keduanya tampak tertawa lepas hingga membuat Dea cemburu. Sejak awal ia sudah menyukai Axel. Dan harusnya saat ini Axel sudah menjadi pacarnya kalau tidak diganggu oleh Chika. Semua cowok di sekolah ini dengan terang-terangan menyukainya, bahkan berlomba-lomba ingin jadi pacarnya, kecuali Axel. Cowok itu sudah ia dekati dengan terang-terangan. Bahkan ia sampai nekat menyatakan cinta lebih dulu. Tapi sayangnya cowok itu langsung menolaknya. Mendapat penolakan dari Axel membuat Dea sangat membenci Chika. Karena dia merasa penolakan Axel disebabkan oleh Chika. Apa sih hebatnya cewek itu? Dea menatap Chika dengan sorot penuh dendam. Lo pikir bisa dapetin Axel? Kalau gue nggak bisa dapetin Axel, jangan harap lo bisa dapetin dia. Dea meninggalkan mejanya begitu saja. Chika terlihat duduk lesu sambil menyedot es bobanya di kafe dekat sekolahnya. Ia tampak tak bersemangat akhir-akhir ini. Gadis itu hanya akan tertawa saat bersama dengan Axel. Begitu Axel tidak ada, gadis itu kembali murung. Lo kenapa sih Cik? Akhir-akhir ini gue perhatiin lo murung terus. Riri akhirnya bertanya juga setelah sekian lama ia pendam. Melihat sahabatnya murung membuat Riri penasaran. Chika mengembuskan napas berat. Lo tahu kan kakak ipar gue? Ia tahu. Kenapa dia selingkuh? Lebih parah dari perselingkuhan, sahut Chika membuat Riri terkejut. Terus apa? Riri tampak semakin penasaran. Ia bahkan mencondongkan badannya. Dia itu perempuan paling kejam dan licik yang pernah gue temuin selama ini. Chika mengepalkan tangannya. Emang dia kenapa? Nggak usah bertele-tele deh. Udah tahu gue orangnya gampang penasaran, protes Riri kesal. Chika menoleh ke kanan dan kiri, mengamati pengunjung kafe yang tidak terlalu ramai. Janji lo jangan teriak. Iye bawel, sahut Riri sudah tidak sabar. Ternyata selama ini Kak Aga nggak pernah bunuh orang, tapi yang bunuh kakak ipar gue, ujar Chika. Hah gimana? Kakak lo di penjara tapi dia nggak bunuh orang?
Sedangkan kakak ipar lo yang membunuh dan dia bebas-bebas aja selama ini. Makanya gue kesel banget. Dan lo tahu nggak? Kak Aga masih aja nggak mau cerain perempuan itu. Bahkan gue malah dicuekin sama dia. Tapi kok bisa kakak lo yang dipenjara? Riri mengeritkan keningnya. Kakak gue terlalu bodoh. Dia mau-mau aja gantiin perempuan itu. Dia rela bersihin sidik jari perempuan itu yang nempel dan diganti pakai sidik jarinya. Bahkan rekaman CCTV di dapur restoran dia sembunyiin. Dan gilanya lagi, nyokap sama bokap gue tahu semuanya, tapi mereka kompak dukung keputusan gila kakak gue. Cika mengembuskan napas lega. Akhirnya ia bisa berbagi cerita dengan sahabatnya. Nih, gue ada rekamannya. Cika membuka ponselnya dan menyerahkannya kepada Riri. Riri menonton rekaman itu dengan fokus. Fix, Kak Aga cinta mati sama kakak ipar lo, ujar Riri setelah menonton rekamannya. Kok lo ngomong gitu sih? Tanya Cika tak suka dengan ucapan Riri yang seakan mendukung kakaknya dan Vio. Romantis banget tahu, Cik. Lo bayangin aja, dia rela berkorban demi kakak ipar lo. Cika menatap Riri dengan tatapan tajam. Romantis, bodoh itu namanya. Lo nggak lihat kakak ipar lo hampir di... Riri mengecilkan suaranya. Perkosa. Iya gue tahu, tapi nggak usah sampai bunuh orang juga kali. Ih lo jangan ngomong gitu, istighfar Cik, dia juga pasti nggak sengaja. Gue masih nggak rela kakak gue di penjara. Gue jadi kehilangan sosok kakak. Terus lo nggak tahu kan gimana rasanya gue diejek temen-temen gue waktu itu karena kakak gue penjahat. Bukan cuma temen-temen, tapi semua tetangga nyinyirin keluarga gue sampai akhirnya bokap jual restoran itu dan pindah ke tempat yang nggak ada seorang pun yang tahu kalau kakak gue di penjara, ungkap Cika panjang lebar. Matanya juga berkaca-kaca membayangkan masa-masa berat itu. Sorry, gue nggak tahu sehancur apa lo saat itu. Tapi semuanya udah berlalu, Kak Aga juga udah terlanjur di penjara. Kasihan juga kakak lo kalau disuruh cerai. Kelihatannya dia cinta banget sama istrinya. Lo dukung mereka? Enggak, bukan gitu. Dan ada satu fakta lagi yang baru gue tahu dari cerita mama. Ternyata kakak ipar gue kecelakaan dan hilang ingatan. Dia lupa sama Kak Aga dan kejadian pembunuhan itu. Selama ini hidupnya baik-baik aja, tanpa dia tahu ternyata di balik kebahagiaannya ada kakak gue yang harus mendekam di penjara, ungkap Cika dengan nada penuh kekesalan. Riri terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terus mau lo apa? Tanya Riri lalu menyedot es boba miliknya. Mau gue, Kak Aga sama perempuan itu cerai, terus perempuan itu dipenjara buat mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus bersihin nama baik Kak Aga. Udah itu aja. Ting. Layar ponsel Cika menyala, sebuah notifikasi masuk. Gawat. Ujar Cika setelah membaca pesan yang baru saja masuk. Gawat kenapa? Cika membereskan barang-barangnya di meja. Kak Axel lagi berantem di gedung kosong belakang sekolah. Riri merebut ponsel Cika dan membaca pesan itu. Dari Kak Baim. Iya, gue kesana dulu. Cika merebut kembali ponselnya. Cik, tungguin gue. Sayangnya Cika sudah lebih dulu berlari meninggalkan gadis itu. Aduh ribet banget, gumam Riri sambil membereskan buku-bukunya yang berserakan di atas meja. Riri keluar dari kafe, namun ia berhenti seketika saat melihat Axel berada di seberang jalan. Loh, Kak Axel di sana. Terus siapa yang berantem di gedung belakang sekolah? Riri hendak mengirim chat ke Axel, tapi ia lupa belum mempunyai nomornya. Akhirnya ia menyeberang jalan menghampiri cowok itu. Kak, Axel menoleh lalu mengumbar senyum melihat sahabat cewek yang dia suka.
Riri, sendirian aja, Cika mana? Nah itu, tadi Cika dapat chat dari Kak Baim, katanya Kak Axel lagi berantem di gedung belakang sekolah. Baim, kenapa dia bilang gitu? Bukannya tadi dia pulang sama Dea? Axel terdiam sejenak dengan kening berkerut. Ada yang gak beres, gue ke sana sekarang. Lo mending pulang aja. Cika berlari memasuki gedung kosong belakang sekolah dengan penuh kekhawatiran. Langkahnya terhenti dengan napas tak beraturan menatap ke penjuru gedung yang remang-remang. Ia tak menemukan keberadaan Axel. Kakinya berjalan mundur begitu melihat sosok pria dewasa yang tak ia kenal muncul dari balik pilar. Pria itu menghisap rokok lalu mengembuskan asapnya sampai mengepul. Pria itu berjalan mendekat seraya menyeringai cabul. Cantik juga, ujarnya. Puntung rokok yang sudah pendek ia buang ke sembarang tempat seraya menjilat bibirnya. Cika meneguk salivanya dengan susah payah. Kamu siapa? Kak Axel mana? Tanya Cika dengan suara bergetar. Pria itu tertawa. Nggak ada Axel di sini, adanya gue. Kak Axel. Kak. Cika mencoba memanggil cowok itu tapi sayangnya tidak ada jawaban. Ia hendak menelpon Axel namun ponselnya sudah direbut lebih dulu oleh pria dewasa itu. Kembaliin HP gue, ujar Cika panik. Boleh, tapi cium dulu, ujarnya genit. Bang please kembaliin HP gue, mohon Cika. Tangan Cika dicekal oleh pria itu hingga membuatnya menjerit ketakutan. Tenang aja cantik, abang gak bakal nyakitin lo kok. Asal lo nurut, ujar pria itu seraya menarik tangan Cika hingga mendekat padanya. Pria itu memeluk Cika dengan erat. Gadis itu ingin memberontak namun ia terlalu takut, hingga ia hanya berdiam diri dengan badan bergetar hebat. Nah nurut gini kan, jadi makin cantik, ujar pria itu dengan senyum mesumnya. Tangannya yang nakal mulai bergerilya menyentuh pipi Cika. Bibir Cika hampir saja dicium olehnya. Dan gadis itu hanya bisa menangis dalam diam. Jangankan untuk memberontak, untuk berteriak minta tolong saja rasanya ia tidak sanggup. Ia begitu lemah. Matanya berkaca-kaca, berharap ada seseorang yang menyelamatkannya. Beruntung doanya langsung terkabul. Tak berapa lama Axel datang di waktu yang tepat. Brengsek, teriak Axel begitu memasuki gedung dan melihat gadis yang dia suka sedang dilecehkan. Cowok itu melempar tasnya ke sembarang arah, lalu berlari menghampiri Cika, namun hal yang tak terduga terjadi. Cowok itu tiba-tiba tersungkur akibat lemparan balok dari arah kanannya. Ternyata pria yang terlihat seperti preman itu tidak sendirian. Dua orang muncul dari kegelapan sambil menyeringai. Kak Axel, cicit Cika begitu melihat cowok itu tersungkur dengan mengenaskan. Preman itu membalik badan Cika hingga gadis itu bisa melihat ke arah depan, sementara preman itu memeluknya dari belakang. Lihat cowok lo lemah. Mending sama abang aja, ujarnya mengejek. Axel berusaha bangun, namun ia sudah ditarik paksa oleh salah satu anak buah preman itu. Ia memeganginya dengan erat, sementara pria yang satunya memukuli Axel dengan membabi buta. Cowok itu tentu saja kalah jumlah. Ia tak bisa berkutik saat dipukuli. Melihat Axel dipukuli Cika hanya bisa menangis. Dan merasa sangat bodoh karena mudah ditipu oleh seseorang. Gue bakal nurut tapi jangan pukuli Kak Axel lagi, ujarnya lirih. Gue mohon Cika sambil menangis. Gue ada dendam sama cowok lo, gara-gara dia gue di penjara. Jadi, gue gak bakal lepasin cowok lo gitu aja, mau lo nurut ataupun enggak. Ngerti cantik? Axel terlihat babak belur tersungkur di lantai, baju seragamnya terdapat noda darah bercampur dengan debu. Brak,
Pintu gedung yang terbuat dari besi ditendang sampai terbuka lebar. Seorang pria tinggi dengan masker dan topi hitam berdiri dengan gagah. Ia melangkah dengan pasti. Chika mengenali sosok itu meskipun wajahnya tak terlihat. Ya, pria itu adalah kakaknya. Aga melihat dengan sorot mata tajam pria yang kini sedang memeluk adiknya. "Kakak," cicit Chika. "Oh, ternyata dia kakak lo," ujar preman yang sedang memeluk Chika. Kedua pria yang tadi memukuli Axel kini beralih menyerang Aga. Namun, Aga tak semudah itu dikalahkan. Ia pernah hidup di penjara yang keras. Dulu ia pernah dipukuli oleh para senior. Tangannya patah dan badannya babak belur. Ia diperlakukan seperti budak hanya karena ia junior. Akan tetapi Aga diam-diam melatih tubuhnya. Hingga di suatu hari, Aga berhasil memukuli senior yang paling ditakuti di dalam penjara. Alhasil ia menjadi disegani dan ditakuti oleh para penghuni lapas. Tendangan dan pukulan Aga berada di tempat yang tepat, yaitu kepala dan perut kedua anak buah preman itu. Cukup mudah bagi Aga untuk menghabisi keduanya. Namun, ia masih ingat tujuannya ke tempat ini. Bukan untuk membunuh dan berakhir di penjara lagi, tapi menyelamatkan adiknya dari preman kampung itu. Melihat kedua anak buahnya tersungkur, bos preman mengambil pisau lipat dari sakunya, lalu menempelkannya tepat di leher Chika. "Lo mendekat, nyawa adek lo melayang." Aga menunduk lalu membuka maskernya. Pria itu tampak tersenyum miring saat mendongak. "Lo berani sekarang?" tanya Aga dengan nada dingin. Tubuh preman itu bergetar, pisau lipat yang ia pegang bahkan sampai terjatuh dengan tragis. "Bos!" Preman itu tampak ketakutan. Ia melepaskan Chika lalu berlutut. "Ampun bos, gue nggak tahu kalau cewek ini adek lo," ujarnya dengan suara bergetar. Tak lupa Aga memberi pukulan penuh cinta ke bos preman sampai terkapar di lantai. "Berani lo nyentuh adek gue bakal bunuh lo, inget itu baik-baik." Aga tampak meluapkan emosinya dengan menghajar preman-preman itu. Aga menarik kerah baju bos preman. "Siapa yang nyuruh lo?" "Dea, bos, cewek itu ngasih gue duit 10 juta buat lecehin adek lo." "Dimana dia sekarang?" "Nggak tahu bang, sumpah." Aga memilih pergi begitu saja, tanpa mau menoleh ke arah adiknya. Dalam hati ia masih marah, tapi di sisi lain ia juga sayang kepada adiknya. Preman-preman itu kabur dengan berjalan terseok-seok. Sementara itu Chika terduduk lemas. Beruntung Riri berada di sana. Tadi ia yang menghubungi Aga agar datang. Dan ternyata benar prasangkanya. Axel tidak bisa menghadapi preman-preman itu. Beruntung karena Aga berada tak jauh dari tempat ini, sehingga ia datang di waktu yang tepat. "Chika," Riri memeluk sahabatnya dengan erat. "Lo nggak apa-apa, Kak Axel," ujar Chika lirih. "Oh iya, Kak Axel, kita harus cepat bawa dia ke rumah sakit." Riri menelpon sopirnya agar datang ke sana segera. Di dalam mobil yang mengantarkan Axel ke rumah sakit, Chika tampak merenung. Kini ia bisa merasakan apa yang kakak iparnya rasakan saat dilecehkan oleh seseorang. Ia pikir akan mudah untuk melawan tanpa harus membunuh. Tapi lihatlah dirinya, jangankan melawan, berteriak minta tolong saja ia tidak bisa. Andai saja tidak ada orang-orang yang menolongnya, mungkin saja ia sudah diperkosa pria itu tadi. Tiba-tiba tangis Chika pecah. Dengan sigap Riri sebagai sahabat langsung memeluknya dengan erat. "Gue salah Ri, ternyata gue lebih lemah dari Kak Vio. Gue payah," isaknya pilu. "Gue lemah, kalau nggak ada kalian gue pasti udah." "SSSTTT, jangan diterusin," potong Riri cepat.
Lo udah aman sekarang. Makasih. Iya sama-sama. Gue nggak tahu nasib gue kayak apa kalau nggak ada lo. Chika terisak di pelukan sahabatnya. Lo juga harus bilang makasih sama Kak Aga, karena dia yang nyelamatin lo. Chika mengangguk. Iya. Sama satu lagi, jangan lupa minta maaf sama kakak ipar lo ya. Iya Ri, gue bakal minta maaf sama dia, gue ngaku salah. Ternyata dia jauh lebih hebat, karena bisa ngelawan waktu dilecehin, gak kayak gue yang cuma bisa diem doang. Gak gitu, lo diem bukan karena lo lemah, tapi karena lo shock. Siapa sih yang gak shock diperlakuin kayak gitu? Jangankan lo, gue juga pasti shock. Bersambung.